Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan alhamdulillah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Zul Muslimin dengan nomor NIM 105271103419. Iya, berkaitan atau berkenaan tentang bagaimana pandangan Islam tentang kewirausahaan, Iya. Tentunya teman-teman sekalian, seperti halnya kita ketahui bersama, Islam adalah merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal, apalagi juga berkaitan tentang bisnis, pekerjaan, bagaimana untuk perniagaan, berdagang. Dan kalau kita melihat bagaimana di zaman dahulu, bahkan Rasulullah SAW, beliau juga pernah menjadi seorang pedagang, dan inilah yang seharusnya untuk kita bisa mengambil pelajaran sehingga bisa kita mengambil tauladan, karena beliau adalah tauladan yang terbaik. Ya, berkaitan tentang kewirausahaan, saya teringat dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana pandangan Islam mengenai tentang bisnis atau kewirausahaan ini. Rasulullah mengatakan, at-tajirus sudukul amin man nabi wasidikin wasyuhada, bahwasannya pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, dan orang-orang yang senantiasa jujur maka mereka tergolong dan termaksud orang-orang yang insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ketika kita menjadi seorang pedagang, tentunya tidak melanggar daripada syariat Islam, ya, menjadi pedagang-pedagang yang jujur. Dan kalau kita menjadi seorang kewirausahaan, tentunya akan membuka pekerjaan, ya, bagi teman-teman yang lain, sehingga kita dapat untuk membuka lapangan kerja. Tentunya akan memajukan lagi ekonomi umat Islam itu sendiri, sehingga Nabi Muhammad SAW juga mengharuskan seorang muslim untuk bekerja, berdagang, karena orang-orang terdahulu juga pernah berniaga, pernah juga berdagang, seperti mana halnya ketika kita melihat orang-orang yang berada di pasar dan lain sebagainya. Dan itu salah satu bentuk ikhtiar kita, kerja keras kita, agar sehingga apa yang kita hasilkan juga bisa kita salurkan. Kita bisa dalam andil, dalam perjuangan, bisa membantu sesama umat muslim. Jadi teman-teman sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
apapun itu bisnis yang kita lakukan, semasi bisnis yang kita lakukan itu tidak melanggar daripada syariat Islam, insya Allah itu menjadi salah satu pedoman atau landasan kita agar kedepannya juga umat Islam akan semakin dipandang, akan menjadi sorotan oleh orang-orang kufar. Jadi teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama dengan hadirnya kita membuka lapangan kerja kewirausahaan tersebut, sehingga membantu saudara-saudari muslim kita yang tentunya membutuhkan daripada pekerjaan tersebut. Dan luar biasanya, sehingga ketika kami di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dari para asatidzah, para ustadz-ustadz kami, untuk bagaimana bisa mengajarkan kami bagaimana metode-metode dalam berniaga, dalam berdagang, sehingga tidak melanggar daripada syariat Islam. Dan tentunya itu berdasarkan dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang seharusnya untuk kita ambil pelajaran atau panutan-panutan yang terbaik, baik itu dari para sahabat, para sidikin, atau orang-orang yang terdahulu, bagaimana cara mereka untuk berniaga, untuk berdagang. Dan luar biasa ya. Dan itu juga bisa memajukan ekonomi umat Islam. Kalau kita lihat di zaman sekarang, ya luar biasa. Justru lebih banyak lagi artinya dari non muslim ya, yang mereka berdagang di tempat yang di situ mayoritas umat Islam lebih banyak. Dan seharusnya kita sebagai umat Islam, seharusnya kita untuk saling mensupport ya. Yang seperti kita ketahui bersama, banyak terbuka Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Dan itu tentu berasal dari non muslim itu sendiri. Dan sudah seharusnya untuk kita sesama muslim, umat Islam, untuk saling ketika berbelanja harus di tempat orang Islam, agar saling mendukung, saling mensupport, sehingga memajukan kesejahteraan bersama. Ya, saya kira mungkin itu saja. Kita berharap dengan adanya inovatif, kreativitas yang kita ciptakan, semoga dapat memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.